Juana ada di Pulau Samosir. Ikutin cerita Juana di sini ya. Let's go. Teman-teman, Huta Sialam kan diresmikan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Februari 2022 guys. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kita ke sini ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini patung apa? Sama, aku juga tidak tahu. Aku mau tanya dulu sama abang yang di bawah situ. Tapi sebelum itu aku mau dancing tar dulu di sini. Ayo. Lihat di tempat hari nanti kita ada 5 tarian dari pembuka sampai penutupan. Ikuti kami, jangan ikuti patung sekali-kali. Sebagai pembukaan, ini dia gondang mula-mula.
3, hora! Kita kembali ke barisan semua. Itulah acara kita dulu pagi hari ini. Hai teman-teman, Juana ada di Huta Sialagan. Di sini ada Bapak Simang Tupang yang akan menjelaskan tentang semua ini. Kita akan mendengarkan. Ayo teman-teman kita dengar. Pertama, sebelum kami cerita, perlu kami kenalkan. Saya adalah Marga Simatupang dan saya di sini bekerja sudah ada sekitar 40 tahun sebagai pemandu di kampung ini. Ya, oke. Jadi pertama kami ucapkan selamat datang dan kami ucapkan Poras. Horas. Jadi kita sekarang berada di satu perkampungan. Inilah namanya Huta Sialagan. Ya, di mana Huta itu artinya kampung. Dan Sialagan itu nama daripada kampung ini. Jadi kalau kenapa ada Sialagan di mana-mana, asalnya dari kampung sini. Nah, dan mereka membuat perkampungan seperti ini, di mana mereka dikelilingi tembok-tembok dari batu, dan mereka hanya membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itulah tradisi dari kampung ini. Kemudian di dalam kampung ini kita lihat ada beberapa rumah adatnya ya. Namun yang kita lihat ini, sebagian rumahnya memang sudah direnovasi. Dulu terutama atapnya ya. Dulu aslinya atapnya bukan dari kayu tapi terbuat dari ijuk. Dari ijuk, tahu ijuk ya? Enggak. Enggak? Oke. Ijuk itu dari pokok aren. Aren, yang bikin sapu itu kan ada sapu ijuk yang warna hitam. Kayak rambut manusia itu. Ada itu di pokok aren. Itulah nanti dibuat atapnya itu. Ya. Nah, itulah ijuk. Nah, kemudian rumah bataknya dia buat seperti ini ya. Mereka dibuat ada 3 bagian. Oke, di kolong dulu adalah tempat untuk ternak-ternak mereka. Seperti kerbau, babi, anjing dan sebagainya. Oke, makanya mereka membuat tinggi kolongan ini biasanya dibuat setinggi kerbau yang paling tinggi. Sehingga kerbau bisa masuk di dalam itu. Ya. Nah, kemudian di tengah-tengah adalah tempat tinggal mereka. Jadi ini semua rumah adatnya tidak ada kamar, terbuka semua. Ya, dan tidurnya di lantai vertikal rame-rame. Oke. Kemudian bentuk atapnya itu dibuat menyerupai sebuah
Solu. Kalau Solu, sampan. Di perahu itu yang di dalam itu ya. Nah, dan itu mereka biasa membuat ujung di depan dan ujung di belakang itu nggak sama tingginya. Yang tinggi adalah yang di belakang. Kenapa di belakang? Artinya itu orang tua kan ada di depan, anak ada di belakang. Dan tentu mereka punya anak, mereka sekolahkanlah sampai setinggi-tingginya. Sampai semampu mereka, dengan harapan nanti kalau anaknya sudah besar itu kan anaknya kehidupannya itu harus lebih tinggi lah. Lebih baik daripada orang tua kita. Oke, orang tua kita jadi petani, kita jangan jadi petani lagi. Kita harus lebih jauh dari orang tua kita. Itulah arti daripada atapnya itu. Mereka dibuat biting ke ya. Nah, kemudian bitingnya kecil-kecil, ya. Kenapa kecil? Bukan orang Batak dulu kecil-kecil, bukan. Itu maksudnya kalau kita mau masuk ke dalam rumah, itu kita harus menunduk, menghormat sebelum kita masuk. Oke. Nah, kemudian warna itu selalu ada 3 warna, ya, yaitu putih, merah, dan hitam. Artinya itu adalah menyimpulkan dunia. Opung kita percaya kepada dunia itu ada tiga dunia, yaitu dalam bahasa Bataknya mereka katakan Banua Tijan, Banua Tola, dan Banua Tola. Oke, warna putih adalah dunia atas, merah dunia tengah, hitam dunia bawah. Itulah arti daripada ketiga warna itu. Ya, itu. Nah, kemudian di sana ada tanduk kerbau, ya. Itu tanduk kerbau itu adalah bahwa itu adalah simbol daripada rumah raja. Jadi di setiap kota ia pasti mempunyai satu rumah yang ada di atas itu tanduk kerbau, di atas pintu ya. Dan sambil itu fungsinya di zaman dahulu adalah sebagai untuk penolak bala. Kenapa? Karena kehidupan kita di zaman dahulu adalah belum punya agama. Jadi masih ada orang luar kampung sini ingin mengganggu kampung ini dengan menggunakan sihir-sihir mereka. Jadi itulah penangkalnya. Ya, oke, itulah sedikit tentang rumah adatnya. Oke, nah kemudian kita di sini. Jadi inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli ya, berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Dan ini umurnya, tahu berapa tahun? Ini sudah ada sekitar 700 tahun. Sudah lama sangat ya. Nah, jadi dulu pertama kali digunakan raja-raja sini adalah sebagai tempat untuk rapat. Ya, opung kita di zaman dulu sampai sekarang itu sering mengadakan rapat. Kenapa? Nanti kau mau menikah, pasti bapak panggil orang sekampung untuk mengadakan rapat itu. Ya, untuk membicarakan kapan itu adatnya, dengan tempatnya. Begitu. Nah, kemudian selain untuk rapat ini digunakan sebagai tempat untuk bersidang. Kenapa? Karena di zaman dahulu antara kampung sini kampung luar sana itu sering berantem. Jadi kalau raja itu menangkap musuhnya, lalu dia ditangkap. Namun sebelum di sini dia dipenjarakan dulu di sana. Itu dipasunglah di sana. Itu contohnya, ada patung di situ. Kenapa dia dipasung di bawah kolong rumah itu? Karena dulu atas perbuatannya, atas kesalahannya, maka orang yang berbuat jahat itu sudah disamakan seperti binatang. Maka dia ditaruh di bawah kolong itu. Bahwa dulu di bawah kolong itu adalah tempat untuk binatang. Nah, setelah itu barulah dia dibawa kemari. Oke, tetapi untuk membawa kemari itu nggak bisa sembarangan hari. Harus ada hari-hari tertentu. Jadi siapa yang menentukan itu adalah seorang datu atau dukun ya, dukunnya orang pandai lah dukun. Jadi inilah ada satu patung simbol daripada seorang dukunnya. Dan dia menyembah kepada pohon ini, namanya pohon Hariara. Iya, ini juga disebut dengan pohon kehidupan bagi kampung kita di zaman dahulu. Nah, jadi setelah itu Datu dapat hari yang baik, ya, dia baca melihat itu buku Pustaka Lakhlak, nanti di sana ada bukunya, barulah dia cari air yang baik, baru dibawalah kemari dengan posisi duduk di sini, yang bersalah. Dan raja ada bangku paling besar di situ, ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 adalah sebagai orang tua kampung atau penasehat daripada raja duduk di sini semua. Kalau yang di Ya, sini, oke. Jadi kalau yang ini adalah Ulu Balang. Ulu Balang itu adalah sebagai prajuritnya. Nah, jadi kenapa di sini harus dekat dengan orang yang bersalah ini? Supaya dia tidak lari, dijaga oleh
ulu balang itu. Nah, oke. Setelah itu barulah raja akan menentukan hukumannya, tetapi raja juga melihat dari kesalahannya. Jadi hukumannya nggak sama. Contoh dia itu mencuri, maka hukumannya hanya dipasung di sana. Dan kalau dia itu ingin bebas, maka keluarga mereka akan menebus dia dengan apa yang dia curi. Tapi dia mencuri satu diganti dengan apa? Apapun yang dia curi. Ya, contoh dia mencuri 1 ekor kerbau, dia akan dikembalikan 4 ekor kerbau, baru orang ini boleh keluar bebas. Tapi kalau keluarganya tidak sanggup, maka dia tetap menjadi tawanan raja, disuruh bekerja, dikasih makan, tapi nggak dikasih upah. Apa itu upah? Istilahnya kalau bekerja kita kan harus dibayar. Nah, jadi dia nggak dibayar, nggak dikasih uang. Itu hukumannya. Ya. Kemudian kalau dia bersalah besar seperti dia musuhnya, mata-mata musuh, membunuh orang, maka raja akan menghukum dia dengan hukuman mati. Dengan cara dia dipotong dia, dipancung ya. Nah, jadi setelah ditentukan hukum pancung, itu hukumannya nggak di sini tempatnya untuk pemancingannya. Dia dibawa di balik tembok sana. Di situ Nah, nanti kita ke sana untuk melihat tempatnya, yaitu tempat untuk pemotongan. pemotongan. Iya. Oke. Jadi di sini ada mau ditanya? Enggak. Enggak? Sudah jelas? Ya, oke. Tadi kita menari tadi kan ditemani oleh patung. Patung. Tadi lihat kan patungnya bisa bergerak kan? Iya. Iya, itulah namanya patung Sigale-Gale. Kok bisa gelak-gelak pantungnya? Jadi itu memang sekarang patungnya. Kalau dulu itu aslinya orang, namanya Simanggale. Si mangga. Iya, jadi Simanggale ini adalah anak seorang raja, tetapi dia anak tunggalnya. Namun setelah dia besar, remaja, dia sakit-sakitan lalu dia meninggal. Ya, karena dia itu anak tunggalnya, maka orang tuanya itu selalu menangis kalau mengingat itu Simanggale tadi. Lalu datanglah seorang datu ya atau dukun tadi, dibikinlah patung yang sama, yang mirip dengan Simanggale tadi. Ya, lalu bagaimana itu Simanggale bisa bergerak zaman dahulu? Datanglah seorang dukun, dipanggil Panggorci. Tahu Panggorci? Itu pemain gondang, permusik. Iya, seperti aku main tadi. Ya, nah lalu dia bermain di situ, lalu datanglah dukunnya, dibaca oleh itu mantra-mantranya, dipanggillah roh daripada Simanggale tadi. Lalu datang rohnya, langsung masuk ke patung itu. Lalu patung itu bisa bergerak karena kemasukan roh daripada Simanggale tadi. Kalau Itu. patung yang itu Kalau ini sekarang patung namanya patung Sigale-Gale. bagaimana caranya bisa bergerak? Itu tadi, kalau bagaimana dia bergerak, itu dipanggillah roh arwah daripada Simanggale tadi. Lalu masuklah itu arwahnya ke patung itu. Lalu patung itu bisa bergerak. Jadi dia kesurupan arwah daripada Simanggale tadi. Itu. Jadi sekarang ini patung biasa ya. Jadi sekarang karena kita itu sudah beragama, itu dilarang oleh agama untuk memanggil roh yang sudah meninggal. Dan itu tadi bisa bergerak, dia ditarik dari belakang deh ya. Tengok tadi. Iya. Aku kira ditarik dari yang pas orang lagi main drum itu. Bukan, di bawah itu ada nanti orang yang menarik-nariknya. Iya, itulah patung Sigale-Gale. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak. Kita lanjut ke tempat eksekusi. Iya. Oke. Teman-teman, kita sudah mendengarkan dari Amang Simatupang tentang batu persidangan ini. Aku lagi duduk di tempat raja, soalnya aku suka jadi raja. Kita lanjut ke tempat eksekusi. Let's go. Let's go. Teman-teman, kita sudah sampai di eksekusi. Kita Bersama bersama Amang Simatupang. Amang Simatupang. Simatupang. Ya. Ini apa aja? Oke, lanjut ya.
Nah, jadi ini adalah kalender daripada opung kita dulu. Oke, namanya Parhalaan. Pahalaan. Parhalaan. Pahalaan. Jadi mereka juga punya 12 bulan ya. Ini bulannya, ini 1 bulan, 1 bulan, ada 12 bulan. Kemudian harinya hanya ada 30 hari, ya. Enggak seperti kalender kita ya, ada 31, ada 28, enggak. Semua 1 bulannya 30 hari, 30 hari, 30 hari. Dan nama bulannya bukan seperti kalender kita, ada Januari, Februari sampai Desember. Jadi namanya ini mereka diucapkan Sipaha. Sipaha. Sipaha 1, Sipaha 2, Sipaha 3, Sipaha 4 sampai Sipaha 12. Tahu kan hitungan orang Batak kan? Oke, sada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sada, 10 2. Coba bisa bilang sada, Sada. 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 7. 8, 10, 10 sada, 10 2. Itu hitungannya ya. Oke. Nah, kemudian ini namanya Pustahalak. Pustaha. Lala. Ya, ini adalah buku dari orang Batak dulu. Ya. Jadi mereka dibuat dari buka. Mereka dibuat dari dari kulit kayu. Nah, ya. Jadi ini tulisannya aksara Batak ya. Aksara Batak. Nah, jadi ini dibuat oleh seorang dukun adalah untuk melihat atau menentukan hari-hari yang baik yang bisa digunakan, mau sidang di sana tadi, mau eksekusi di sini, mau bercocok tanam, semua dari sini ya. Ini tulisannya aksara Batak. Di belakang ada kan. Ada sama, iya. Nah, di sini boleh tengok itu hari-hari yang baik ya, bisa digunakan untuk apapun di sini semua. Iya, tulisannya aksara Batak yaitu Aha, Manarata dan seterusnya. Itu namanya Pustahalak. Coba bilang. Pustahalak. Iya, itu. Oke, kemudian ini tongkatnya ya. Nah, ini tongkat raja namanya Tunggal Panaluan. Tunggal Panaluan. Nah, Tunggal Panaluan. Tunggal Panaluan. Nah, ini tongkat raja ya. Jadi, mereka membuat tongkat seperti ini. Dulu seorang dukun telah membuat tongkat ini dengan memasukkan itu ya. Mantra-mantra lah. Dia baca itu supaya tongkat ini bisa kuat. Dia masukkanlah itu mantra-mantra ke dalam tongkat ini. Maka dulu aslinya ini tongkat bisa digunakan untuk memanggil hujan, untuk mengusir roh jahat, semua bisa. Ya, tetapi raja punya itu dukun punya mantra masing-masing lah. Untuk ini mantranya nggak sama ya. Untuk memanggil hujan pun ada mantranya, semua ada. Jadi sekarang kita sudah beragama itu nggak digunakan lagi. Ya, namanya Tukot Tunggal Panaluan. Tukop Tukot Tunggal Panaluan. Panaluan, ya. Oke. Baik. Oke, kemudian yang bersalah tadi ya, dia didirikan di sini. Di sini ya, di samping ini. Akulah sebagai contoh orang bersalah ya, di sini. Nah, kemudian raja ada di sana. Ya, itu raja. Semua tadi yang duduk sana pindah kemari lah. Di situ tempat apa? Itu nanti tempat eksekusi. Oke. Kemudian yang bersalah tadi taruh sini ya. Itu posisinya baju dibuka. Oke, tangannya diikat, kaki diikat dan mata ditutup dengan kain ulos seperti ini. Oke, setelah itu baru dia diangkat, dibawa di sini. Nah, di sini. Iya. Pisau ya. Jadi dia posisinya ditidurkan di sini ya. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Nah, oke. Nah, kenapa di sini? Dulu kan opung kita orang dulu kan belum punya agama. Jadi orang ini bisa mempunyai itu jimat-jimat di dalam tubuhnya. Mau dia nanti nggak bisa untuk dipotong, nggak mempan. Lalu ditengok dulu oleh seorang dukun tadi caranya ini diambil pisau diiris-iris badannya.
Diiris ya seperti ini. Nah, jadi kalau dia itu tidak luka, berarti dia masih ada jimat-jimatnya. Jimat itu apa? Iya, jimat itu untuk kekuatan badannya lah. Kau tikam pun nggak bisa. Kau potong pun ini nggak bisa. Itu. Jadi itu harus dihilangkan dulu. Caranya, Mana? ya dibawalah tongkat ini ya. Mana? Iya, bawa tongkat ini. Lalu sang dukun berputar ya, berputar begini terus mengelilingi ini. Setelah itu ini diletakkan di atas badan orang tadi ya. Dia baca mantra-mantra itu supaya itu jimat-jimat bisa diserap oleh tongkat ini. Oke, kemudian dipukul dari kepala sampai ke kakinya. Nah, setelah itu baru dicoba lagi, diiris lagi. Iya, lalu dia luka. Dia keluar darah. Setelah itu untuk menentukan itu ilmu tidak ada lagi, diambillah itu asam. Asam itu apa? Asam itu membuat masak ikan itu bisa, yang bulat-bulat itu dipotong, lalu diperaslah ke badan luka tadi. Lalu pedih ya, lalu dia menjerit lah. Oh, sakit itu. Itu berarti ilmunya sudah hilang. Kalau yang itu? Yang itu untuk memotong orang ya. Nah, lalu orang ini dibawa ke sana. Ya, bawa itu parangnya, bawa parangnya. Ini dengan posisi seperti ini. Ini. Posisi seperti ya. Seperti ini ya. Ah, seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, kemudian di sini itu telah disediakan mangkuk besar untuk menampung darah. Lalu datanglah itu ilmu balanya bawa ini, lalu dipancunglah. Coba praktekkan kayak mana natung orang. Ah, begitu. Tapi sekali ya kuat. Iya, kuat, potong, putus lah ya. Oke, setelah itu kepala taruh di atas meja, itu bersama darahnya. Lalu badannya taruh ke sana lagi. Lalu itu darahnya dibelah, lalu diambil itu hatinya. Oke, lalu hatinya dibuat di meja, di sini hatinya ya, ini darahnya. Lalu itu tadi diambil hatinya ya, lalu dipotong kecil-kecil lah. Lalu dicampur dengan darah tadi. Lalu dikasih asam. Nah, lalu dicampurlah ini. Emang itu bisa jadi apa? Itu untuk dimakan. Lalu dikasihlah sama raja, dan raja boleh bagikan ini sama itu ulu balangnya. Lalu disuruh makan. Nah, jadi enaklah itu apa alasan mereka suruh makan itu supaya mereka kuat. Berarti orang yang jahat itu makan itu juga. Iya, orang jahat udah mati kan? Yang orang-orang hidup lah dia suruh makan. Nah, itu. Kayaknya orang jahat itu karena dia membunuh orang, terus dimakan, terus dia jadi kuat. Iya, kekuatan. Ya. Kemudian itulah maka ada orang mengatakan orang Batak makan orang. Itu yang dibilang orang Batak makan, orang yang punya kekuatan, orang kanibal ya. Itu. Nah, kemudian itu badannya kan masih di sana tadi. Itu dibuang ke Danau Toba. Iya, dibuang ke sana. Itu selama 7 hari orang-orang di sini nggak boleh itu ngambil air, ngambil ikan dari sana. Ya, kalau dia ngambil dari ikan selama sebelum 7 hari, mungkin dia akan sakit. Makanya dilarang. Ya. Nah, kemudian kepalanya itu digantung di pintu gerbang yang kita masuk tadi. Kenapa digantung di sana? Itu supaya dilihat banyak orang. Kalau orang tadi melihat kepala itu, maka dia takut. Dia nggak berani lagi berbuat jahat di kampung ini. Itu alasan mereka. Ya, itulah. Itu selama 7 hari juga. Kalau sekarang kan nggak 7 hari. Ya, enggak lagi. Sekarang nggak ada lagi ya seperti itu. Nah, jadi hukuman ini tidak berlaku lagi setelah opung kita punya agama. Ini belum ada agama ya. Jadi, iya, masalah agamanya itu agama Parmalin namanya. Parmalin itu agama opung kita. Jadi kalau Parmalin itu sekarang masih ada, tapi nggak begitu banyak. Masih sedikit. Itu yang paling banyak ada di daerah Laguboti, Porsea, itu masih banyak Parmalin. Ya, di sana ya. Kemudian
pada tahun 1861 masuklah seorang misionaris dari Jerman namanya Nommensen. Barulah itu beralih ke agama Kristen. Ya kan? Setelah masuk Kristen tadi, dibikinlah gereja kita opung kita namanya tahu? HKBP. Itulah gereja opung kita yang beragama Kristen Protestan. Nah, setelah itu baru hukuman itu nggak ada lagi setelah mereka punya agama. Oke, sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Ada mau ditanya? Tidak. Tidak lagi. Oke, jadi itulah cerita sejarah tentang Huta Sialagan yang terkenal dengan orang Batak makan orang. Teman-teman, kita sekarang mau melihat rumah Boleh. Bolon. Di situ. Yuk kita sini dulu cerita tentang ini ya, surga ini. Yuk, ini loh, nanti kita masuk. Nah, jadi kamu lihat di sini ada ukir-ukiran, gambar-gambar ini. Ini kalau di dalam bahasa kita namanya gorga. Ya, jadi ini ada namanya, ada artinya ya. Nah, yang ini namanya gorga singa-singa. Kemudian yang ini adalah gorga Jagadopak. Jagadopak ya. Dan ini fungsinya di zaman dulu adalah sebagai untuk penolak bala. Ya, itu ya roh jahat lah. Karena kampung kita kan dulu kan belum ada agama. Jadi masih banyak orang luar kampung sana ingin mengganggu kampung ini dengan menggunakan sihir-sihir mereka. Jadi inilah penangkalnya. Ya. Nah, kemudian ada cecak. Nah, cecak di dalam bahasa Bataknya ini disebut namanya boraspati. Ya, ini adalah simbol kehidupan. Ya, simbol kehidupannya. Kenapa cecak dibuat simbol kehidupan? Kita tahu cecak ini binatang yang kecil, tetapi kita bisa melihat cecak itu bisa hidup, bisa nempel di mana-mana. Ya, di mana-mana selalu ada cecak. Nah, jadi kita sebagai orang Batak pun sama seperti ini. Bahwa kita boleh hidup, boleh tinggal di mana-mana. Itu cecak, ya. Kemudian cecak dibuat menghadap ke simbol daripada panarusan, ya, atau air susu ibu. Jadi ini adalah simbol kesuburan. Oke, ada pepatah opung kita mengatakan maranak sebenik itu marboru sepenuel. Artinya kalau mereka itu berumah tangga, mereka berharap punya keturunan anak laki-laki 17 dan 18 perempuan. Itu harapan mereka. Ya, jadi disebut dengan simbol kesuburan. Kesuburan. Oke, tadi warna sudah ada saya terangkan dan sekarang kita boleh masuk ke dalam rumah ini. Yuk. Ini apa? Ini adalah simbol penerangan dan kegelapan, yaitu simbol matahari dan bulan. Iya. Ya, kita masuk. Iya, inilah namanya rumah Bolon. Oke, ya. Yuk kita sebelah sini. Ya. Ya. Oke, jadi beginilah bentuk rumah Bolonnya. Tadi di bawah adalah tempat untuk Hewan-hewan. hewan-hewan. Iya. Buat orang jahat. Iya, di sana tadi tempat pemasungan ya. Dan tidurnya di sini. Ini di lantai ini pilar tikar sama di sana. Dan ini adalah tempat untuk memasak. Nah, tungku-tungkunya ya. Ya, ini namanya sasalean.
dan tempat untuk menyimpan kayu-kayu bakar mereka. Nah, di mana di zaman dahulu kalau opung kita memotong kerbau misalnya ya, kalau dagingnya itu masih tersisa, masih ada, biar awet, digantung di sini. Lalu kena asap lah dari bawah. Jadi kering dia. Itu. Kemudian di sini adalah tempat untuk barang-barang mereka ya, para-para namanya. Kemudian di sini tempat untuk panggorci. Itu di atas sini. Iya. Itu sini. Iya, tempat untuk bermain musik. Iya, di situ. Kita naik gimana? Itu dulu ada tangga, dibikin tangga lah. Jadi yang ini namanya raga-raga. Di mana di zaman dulu bahwa opung kita belum punya agama. Nah, jadi kalau mereka mau menyembah kepada dewa mereka, di sinilah ditaruh persembahannya, sesajen. Sesajennya taruh di sini. Itu berupa makanan ya. Kemudian satu lagi, nah ini namanya sondi atau humbung. Zombie. Atau humbung. Oke, di mana opung kita di zaman dahulu mereka bisa menyimpan barang-barang berharga itu taruh di sini. Nah, ini bisa dibuka ini. Di sini ya, di dalam ini dulu. Nah, nanti setelah disimpan di sini tutup lagi. Kalau malam ini bisa untuk tidur. Bikin tidur ini bantalnya dari kayu semua ya. Dia masih terbuat dari kayu bantalnya ini. Kayu. Nah, nanti kalau opung kita yang menyimpan barang-barang itu meninggal, oke, setelah mereka dikubur, kita kumpul sinilah semua keluarga. Dipanggillah tulang sama ulah-ulah itu bertua. Oke, datang kemari, lalu dibuka lah ini, dikeluarkanlah ini harta bendanya. Lalu kita kasihlah sama tulang sama ulah-ulah tadi. Nah, itulah makanya ada namanya di adat Batak namanya buka humbung. Iya, jadi buka humbung itu digunakan untuk orang tua yang meninggal. Nah, jadi sekarang mereka nggak sini lagi menyimpannya ya, mereka sudah menyimpan di bank. Jadi kalau orang tua yang menyimpan uang itu sudah meninggal, kita cuma ngambil uangnya di bank, lalu kita kasihlah sama ulah-ulah kita. Itu. Oke. Kemudian di zaman dahulu pun opung kita belum kenal itu toilet, kamar mandi belum ada. Nah, iya, nggak ada. Jadi kalau dia siang mau mandi, mau cuci baju, dia pergi ke Danau Toba siangnya. Tapi kalau malam dia sakit perut, itu kan takut untuk keluar malam karena gelap, masih ada binatang buas. Jadi kalau malam dia duduk itu di samping, biasanya di situ dibuat lubang kecil di sini ya. Sini lubang kecil, tapi ini batu renovasi nggak ada sini, lubang kecil. Nah, jadi kalau sakit perut itu pakai sarung. Lalu duduk sinilah, dibuanglah itu ke bawah semua. Nah, kan itu kotorannya dibuang ke bawah. Lalu di bawah tadi sudah ada binatang di bawah tadi. Itulah yang membersihkan yang dibuang di bawah. Itulah di zaman dahulu. Sekarang nggak begitu lagi ya. Mereka sudah buat rumah di belakang. Di sana sudah ada kamar mandi, kamar tidur, sudah ada semua. Sudah ada dapur? Sudah ada dapurnya semua. Oke, ada mau tanya rumah adatnya? Kalau itu Ini tadi untuk menyimpan barang-barang mereka. sama ya kan? Sana untuk tempat bermain musik. Nah, jadi kalau ada pesta, dia pakai musik, sanalah musiknya. Lalu acara tortornya di halaman sana, di luar. Nah, ini ulas-ulasnya adalah ulas. Ya. Dan ini bambu untuk mengambil air. Iya. Airnya di mana? Di danau dulu. Dari Danau Toba. Dulu nggak jauh ya, sekarang karena sudah berkurang airnya jadi agak jauh. Dulu di bawah itu sudah air. Ya sekarang udah jauh karena sudah surut airnya. Berkurang airnya. Oke, ada lagi? Itu jendela. Iya, biar masuk angin. Kita sudah mendengarkan dari Amang Simatupang tentang rumah Polun. Sekarang kita turun dari rumah ini ya. Ayo, kita turun lagi. Pelan-pelan ya.
nonton ya. Kalau tidak mau jatuh, aku jatuh tolong. Terima kasih Mas Simatupang sudah menjelaskan nama Juana. Terima kasih. Kasih sukses nanti hari besarnya, sekolah yang bagus, biar jadi orang yang pandai. Oke, Horas. Oke. Teman-teman, inilah cerita Juana di Huta Sialaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Tungguin di cerita selanjutnya ya guys. Dadah. Dadah.